Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lea Sinta Palandeng dengan NIM akhir 518. Hari ini saya akan membahas topik yang penting sekaligus reflektif, yaitu tentang hak asasi manusia dalam Konstitusi Indonesia. Kita sering mendengar bahwa HAM sudah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, tapi pertanyaannya, apakah jaminan itu benar-benar berjalan dalam praktik? Kalau kita melihat ke belakang, pengakuan HAM di Indonesia tidak muncul begitu saja. Secara global, konsep HAM lahir dari perjuangan panjang melawan kekuasaan absolut, mulai dari Magna Carta, Deklarasi Prancis, hingga Deklarasi Universal HAM tahun 1948. Indonesia tentu dipengaruhi oleh perkembangan tersebut. Namun, pada awal kemerdekaan, HAM belum menjadi fokus utama dalam konstitusi. Hal ini tidak lepas dari perdebatan para pendiri bangsa. Ada yang ingin HAM diatur secara tegas sebagai bentuk perlindungan warga negara, tapi ada juga yang menolak karena dianggap terlalu individualistik dan tidak sesuai dengan nilai kekeluargaan Indonesia. Akibatnya, Undang-Undang Dasar 1945 versi awal hanya memuat HAM secara terbatas dan tidak sistematis. Perkembangan HAM di Indonesia kemudian mengalami pasang surut. Pada masa Republik Indonesia Serikat tahun 1949 dan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Pengaturan HAM justru lebih lengkap dan maju. Namun, kondisi itu tidak bertahan lama. Konflik ideologi di konstituante membuat Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 melalui Dekret Presiden 1959, yang berarti kembali ke pengaturan HAM yang terbatas. Titik balik besar terjadi pada Reformasi 1998 setelah jatuhnya Orde Baru. Tuntutan terhadap demokrasi dan perlindungan HAM semakin kuat. Hasilnya Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen dan lahirlah Bab 10A yang mengatur HAM secara komprehensif, mulai dari hak sipil, politik, hingga hak sosial dan ekonomi. Secara normatif, ini menunjukkan bahwa Indonesia sudah memiliki dasar konstitusional yang sangat kuat dan menjamin hak asasi manusia. Namun, disinilah muncul persoalan utama, yaitu kesenjangan antara aturan dan kenyataan. Meskipun konstitusi sudah sangat progresif, pelanggaran HAM masih sering terjadi, mulai dari kekerasan oleh aparat, diskriminasi, hingga pembatasan kebebasan berpendapat. Artinya, masalahnya bukan lagi pada aturan, tetapi pada implementasi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal ini. Pertama, penegakan hukum yang belum optimal. Banyaknya kasus HAM yang tidak diselesaikan secara tuntas. Kedua, faktor politik yang seringkali memengaruhi proses penegakan hukum. Ketiga, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak-haknya sendiri. Selain itu, ada juga kendala struktural. Lembaga seperti Komnas HAM memang memiliki peran penting, tetapi kewenangannya terbatas, terutama dalam hal eksekusi. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi lebih berfokus pada pengujian undang-undang, bukan penanganan langsung seperti kasus pelanggaran HAM. Jadi, bisa dikatakan bahwa tantangan utama HAM di Indonesia saat ini bukan pada kurangnya aturan, melainkan pada lemahnya sistem dan pelaksanaannya. Lalu, apa yang bisa dilakukan? Yaitu penguatan lembaga penegak HAM menjadi hal yang penting. Reformasi aparat penegak hukum juga harus terus dilakukan agar lebih profesional dan adil. Selain itu, pendidikan HAM kepada masyarakat sangat diperlukan karena tanpa kesadaran publik, HAM hanya akan menjadi teks di atas kertas. Pertanyaan yang menarik adalah apakah ini berarti konstitusi kita gagal? Jawabannya tidak sesederhana itu. Konstitusi pada dasarnya adalah alat. Keberhasilannya sangat bergantung pada bagaimana negara dan masyarakat menjalankannya. Jika alat sudah baik tetapi tidak digunakan dengan benar, maka masalahnya bukan pada konstitusinya. Fenomena ini juga sering disebut sebagai paradoks demokrasi. Di satu sisi, kebebasan semakin luas pasca reformasi. Namun, di sisi lain, kontrol terhadap kekuasaan belum sepenuhnya kuat. Artinya, demokrasi kita masih dalam proses pendewasaan atau transisi. Dalam fase ini, pelanggaran HAM masih mungkin terjadi. Yang menjadi kunci adalah bagaimana negara meresponnya, apakah secara transparan dan adil atau justru menutupinya.
Sebagai penutup, kita bisa melihat bahwa HAM dalam Konstitusi Indonesia hari ini memiliki makna yang sangat penting. HAM adalah standar moral negara, alat kontrol terhadap kekuasaan, indikator kualitas demokrasi, sekaligus janji konstitusi kepada rakyat. Namun janji itu tidak hanya cukup ditulis, ia harus terus dikawal, diawasi, dan diperjuangkan bersama. Baik, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan.